Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2A angkatan 28 gelombang 4 bersama saya Hendro Priyono dan ada rekan-rekan saya yang bernama Mas Anto, Mas Arthur, Mbak Rahma dan Mbak Pertiwi. Iya, pada hari ini kami akan membuat video diskusi tentang tabel analisis substansi implementasi nilai dasar ASN Berakhlak dengan penerapan nilai ASN kolaboratif. Kegiatan yang akan kami bahas pada hari ini adalah tentang pengadaan tanah di kantor pertanahan. Kegiatan tersebut mempunyai tahapan-tahapan kegiatan yang mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Pratiwi. Oke, terima kasih. Untuk tahapan kegiatannya itu sendiri ada 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan pengadaan tanah oleh instansi yang terkait. Yang kedua, persiapan pengadaan tanah terdiri dari yang pertama, pembentukan tim dan verifikasi dan persiapan. Yang kedua, pemberitahuan rencana pembangunan. Yang ketiga, pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Yang keempat, konsultasi publik. Yang kelima, penetapan lokasi. Dan yang keenam, terakhir, pengumuman penetapan lokasi rencana pembangunan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu ada pelaksanaan pengadaan tanah. Terdiri dari pertama, pembentukan tim pelaksana dan Satgas A dan B, dan yang kedua itu inventarisasi dan identifikasi data fisik dan yuridis. Yang ketiga itu penetapan penilaian oleh penilai publik, dan yang keempat musyawarah penetapan bentuk ganti rugi kerugian. Yang kelima ada pemberian ganti kerugian, dan yang keenam itu pelepasan objek pengadaan tanah. Untuk tahapan yang keempat yaitu ada penyerahan hasil pengadaan tanah dari ketua tim pelaksana ke instansi yang terkait. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk tahapan kegiatannya. Ya, terima kasih Mbak Pertiwi atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai output atau hasil mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Anto. Iya, terima kasih untuk output atau hasilnya sendiri. Yang pertama itu dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DPPT. Yang kedua berita acara kesepakatan lokasi pembangunan, dokumen penetapan lokasi, dan peta lokasi pembangunan. Yang ketiga, peta bidang tanah, daftar normatif, berita acara kesepakatan dasar, pemberian ganti rugi, berita acara pemberian ganti kerugian, berita acara pelaksanaan hasil objek pengadaan tanah, dan yang terakhir itu berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah. Mungkin itu saja. Iya, sangat baik sekali penjelasan dari Bang Anto. Terima kasih Bang Anto. Kemudian ini terdapat keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 dengan kegiatan yang kami bahas tadi. Nah, mungkin tentang keterkaitannya ini bisa dijelaskan oleh Mbak Rahma. Baik, terima kasih Mas Endo. Untuk keterkaitan substansi pada mata pelatihan yaitu pada nilai berakhlak. Untuk kegiatan ini keterkaitan dengan nilai kolaboratif yaitu pada poin memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Di mana dalam kegiatan ini itu ada kontribusi dari semua pihak, baik itu instansi yang memerlukan tanah, Pemprov, Pemda, Pemkot, Badan Pertanahan Nasional maupun instansi lainnya dalam setiap kegiatan dengan tugasnya masing-masing dalam mewujudkan terlaksananya pengadaan tanah. Selain itu dilaksanakan juga musyawarah penetapan bentuk ganti rugi, di mana semua pihak yang berhak berkesempatan untuk memberikan pendapat dalam menetapkan bentuk ganti kerugian. Untuk poin yang kedua yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Adanya kerjasama dengan jasa penilai publik untuk menghasilkan nilai besar ganti kerugian tiap bidang tanah yang akan menjadi dasar dalam musyawarah penetapan bentuk ganti rugi. Lalu adanya kerjasama dengan pengadilan negeri jika saat musyawarah penetapan bentuk ganti rugi terdapat pihak yang keberatan atau menolak hasil besar ganti rugi. Untuk berikutnya untuk nilai berorientasi pelayanan yaitu pada poin memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu membuka ruang konsultasi bagi warga yang merasa data tidak sesuai, melayani keberatan dengan santun, serta segera melakukan verifikasi ulang demi kepuasan dan kepastian hak masyarakat sehingga dapat diterima semua pihak. Lalu pada poin ramah, cekatan, solutif, dan dapat diadakan, pelayanan diberikan dengan sikap ramah, responsif dalam menanggapi pertanyaan maupun kendala masyarakat, serta memberikan solusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada poin melakukan perbaikan tiada henti,
Proses pengadaan tanah ini terus dievaluasi dan disempurnakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ketepatan waktu, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Contohnya pada kegiatan musyawarah yang bisa dilakukan berkali-kali, perbaikan pada data nominatif, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya pada nilai akuntabel, yaitu pada poin melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Di sini petugas melaksanakan setiap tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan verifikasi data subjek dan objek tanah secara cermat, serta memastikan seluruh proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu pada poin menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, pada pengadaan tanah ini penggunaan anggaran dan fasilitas negara dilakukan secara tepat guna sesuai peruntukan dan mendukung kelancaran proses kegiatan, sehingga pelaksanaan pengadaan tanah berjalan efektif dan efisien tanpa pemborosan. Poin selanjutnya yaitu pada tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, ASN tidak menggunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta menjaga objektivitas dan netralitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Mungkin itu saja menurut saya, Mas Endo. Ya, terima kasih Mbak Rama atas penjelasannya ya. Sangat bagus sekali menurut saya. Namun untuk nilai-nilai keterkaitan dengan nilai-nilai penerapan ASN menurut saya bukan cuma kolaboratif, berorientasi pelayanan dan akuntabel ya. Mungkin ada nilai-nilai yang lain. Apakah bisa dijelaskan oleh Mas Anto? Ya, terima kasih Bang Endo. Di sini saya melihat ada nilai berakhlak kompeten, di mana poin pertama itu yang melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Petugas memberikan data objek yang sangat detail seperti jenis tanah, kualitas bangunan, dan luas tanah kepada jasa penilai agar harga ganti rugi yang keluar benar-benar adil dan berkualitas. Poin kedua yaitu peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Setiap pihak yang bertugas dalam pengadaan tanah ini harus terus mempelajari aturan terbaru agar proses pengadaan tanah ini tidak menyimpang dari regulasi yang sering diperbaharui oleh pemerintah. Poin berikutnya adalah harmonis. Nilai berikutnya adalah nilai harmonis. Poin pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Di sini menghargai aspirasi warga terdampak, menciptakan suasana musyawarah yang kekeluargaan tanpa intimidasi dan menjembatani perbedaan pejabat antar instansi pemerintah dengan masyarakat tanpa membeda-bedakan. Nilai berakhlak berikutnya adalah loyal. Di sini memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah. Pengadaan tanah dilaksanakan untuk kepentingan umum dengan mengutamakan keadilan, pemanfaatan, dan kepastian hukum, serta mendukung program pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan dan kesejahteraan NKRI. Mungkin itu saja Bang Endo yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Bang Anto atas penjelasannya. Kegiatannya yang kita bahas sekarang ini kan pengadaan tanah di kantor pertanahan. Nah, terus kontribusi terhadap visi misi Kementerian ATR BPN itu apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Arthur. Adapun kontribusi terhadap visi misi dari Kementerian ATR BPN terhadap kegiatan ini, yang pertama itu kegiatan ini berkontribusi langsung pada sasaran strategi yang kedua, yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang dalam mendukung perekonomian nasional, di mana pengadaan tanah oleh kantor pertanahan menjamin kepastian hukum dan kesesuaian tata ruang yang mempercepat pembangunan infrastruktur strategi demi menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, adapun keterkaitannya dengan tujuan ke-1 Kementerian ATR BPN, yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang inklusif, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana pengadaan tanah oleh kantor pertanahan menjamin hak masyarakat dan kepastian hukum atas lahan yang dikelola secara terukur sesuai tata ruang, sehingga tercipta pembangunan infrastruktur yang inklusif, adil, dan berwawasan lingkungan demi mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam mewujudkan pilar penting bagi Astacita kedua Kementerian ATR BPN, yaitu memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,
air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, di mana transparan dan berkepastian hukum menjadi instrumen strategi untuk mengamankan aset negara dan menyediakan lahan yang terintegrasi bagi proyek kedaulatan pangan, energi terbarukan, dan konservasi sumber daya air, guna membangun kemandirian bangsa di sektor ekonomi kreatif hijau dan biru secara berkelanjutan. Kemudian, kegiatan ini juga selaras dengan misi pertama Kementerian ATR BPN, yakni menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital terintegrasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan tingkat kemiskinan, di mana pengadaan tanah ini di kantor pertanahan yang berbasis digital dan terintegrasi dapat mempercepat penyediaan lahan yang transparan dan akurat, sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui infrastruktur strategis, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan melalui pemberian ganti kerugian yang adil. Pada akhirnya, kegiatan ini akan mewujudkan visi Kementerian ATR BPN, yakni terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum dalam mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas. Begitu, Bang Endo. Ya, baik, terima kasih Bang Arthur. Sangat panjang dan jelas sekali ya penjelasan dari Bang Arthur ini. Ya, kemudian terkait dengan kegiatan pengadaan tanah di kantor pertanahan ini, menurut saya ya, dia mempunyai keterkaitan dengan nilai organisasi dari Kementerian ATR BPN ini, yaitu melayani. Saat melakukan sosialisasi dan musyawarah, nilai melayani diwujudkan dengan mendengarkan aspirasi warga terdampak, memberikan penjelasan yang mudah dimengerti mengenai hak-hak mereka, serta membantu mempermudah pengurusan administrasi bagi warga yang kesulitan kelengkapan berkas. Yang selanjutnya, profesional, memastikan tidak ada kesalahan ukur atau salah identifikasi pemilik yang dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari. Dan yang terakhir, terpercaya, menjamin bahwa penilaian ganti kerugian oleh jasa penilai dilakukan secara independen tanpa intervensi untuk memastikan tidak adanya praktik pungli atau korupsi, sehingga masyarakat akan merasa aman melepaskan hak atas tanahnya karena yakin mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil. Ya, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.